Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang Khairuddin Barbarossa, Panglima Besar Armada Utsmani yang disegani Eropa. Khairuddin Barbarossa, seorang kesatria laut yang disegani bangsa Eropa. Ia adalah Panglima Laut Utsmani yang juga mempunyai julukan Singa Laut Mediterania, lautan luas yang melintasi 3 benua, Eropa, Afrika, dan Asia. Semasa hidupnya, Spanyol dan Italia dibuat tak berkutik. Kemenangannya melawan Spanyol pada abad ke-16 membuatnya tak berhenti untuk menaklukkan beberapa negara Eropa. Sejumlah negara seperti Malta, Portugal, negara Kepausan, Genoa, dan Venesia pun berhasil ditaklukkan. Khairuddin Barbarossa diperkirakan lahir pada akhir tahun 1470-an atau tahun 1480-an. Ayah dan ibunya bernama Yakub dan Katerina. Belum diketahui pasti kebangsaannya. Ada yang menyebutkan Turki, Yunani, dan Albania. Ia memulai pelayaran ketika membantu usaha perdagangan tembikar milik sang ayah. Dengan kemampuannya sebagai penguasa laut, ia mampu memimpin ekspansi laut pasukan Utsmani. Pada tahun 1518, Khairuddin Barbarossa menjadi penguasa Aljazair menggantikan sang kakak, Aruj. Selanjutnya pada tahun 1520, pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman yang Agung, Utsmani membantu Aljazair dari serbuan pasukan Spanyol. Khairuddin Barbarossa pun menawarkan Sultan Sulaiman yang Agung untuk memanfaatkan pasukan armada lautnya sebagai ucapan terima kasih. Barbarossa menawarkan Sulaiman penggunaan armada lautnya. Khairuddin Barbarossa memimpin sejumlah penaklukan Utsmani ke berbagai kawasan yang merupakan pulau-pulau yang dikuasai oleh bangsa Kristen. Pulau Rhodes. Pada tahun 1522, Khairuddin Barbarossa membantu Utsmani menaklukkan Pulau Rhodes yang menjadi benteng ksatria Estejon. Prajurit perang salib atas keberhasilannya, ia pun dilantik sebagai gubernur Rhodes. Kota-kota Mediterania. Pada tahun 1530-an, terus berupaya merebut daerah pelayaran Kristen dan melakukan serangan ke kota-kotanya di sepanjang Mediterania, Venesia sampai sepanjang pantai selatan Yunani. Pada tahun 1934, pasukan Khairuddin Barbarossa telah sampai di Sungai Tiber, Italia. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1537-an, mereka berhasil merebut pulau-pulau yang semula berada di bawah kekuasaan Venesia seperti Skiathos, Skiros, Andros, dan Serifos. Pertempuran Preveza. Penaklukan yang paling heroik yang dilakukan oleh Khairuddin Barbarossa terjadi dalam pertempuran Preveza pada 28 September 1538. Saat itu pasukan laut kaum muslimin mampu mengalahkan pasukan yang dikoordinir oleh Paus Paulus III. Padahal kekuatan armada Utsmani pada waktu itu tidak seimbang dengan kekuatan pasukan Paus yang terdiri atas 157 armada kapal. Sementara pasukan Barbarossa hanya memiliki 122 kapal. Merupakan kemenangan besar bagi Khairuddin Barbarossa. Meskipun jumlah mereka lebih kecil, armada Utsmaniyah melakukan serangan dan menabrak upaya pengepungan Doria. Pada pertempuran tersebut, sebanyak 10 kapal berhasil ditenggelamkan, 36 kapal ditangkap, dan 3 kapal dibakar. Selain itu, sebanyak 3.000 orang ditangkap. Saat itu, Utsmani tidak kehilangan 1 kapal pun, 800 orang terluka, dan 400 orang gugur. Kemenangan di Preveza mengantarkan Khairuddin Barbarossa pada puncak karirnya sebagai Panglima Laut Utsmani. Selain diangkat sebagai Laksamana Agung Angkatan Laut Utsmani, ia juga diangkat sebagai Gubernur Utsmani untuk kawasan Afrika Utara. Kemenangan di Preveza memberikan dominasi Kekaisaran Ottoman di Laut Mediterania yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Barbarossa memanfaatkan dominasi itu untuk membersihkan semua pulau di Laut
Aegea, dan Laut Ionia dari benteng Kristen. Kelly mengungkapkan Khairuddin Barbarossa mengakhiri ekspedisi lautnya pada tahun 1545, tahun yang sama dengan tahun pengunduran dirinya sebagai Panglima Angkatan Laut Utsmani. Setahun kemudian, tepatnya 4 Juli tahun 1546, Khairuddin Barbarossa wafat. Jenazahnya dimakamkan di Barbaros, Turbesi di Istanbul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.